saya persilahkan untuk sesi pertama kuliah umum dari Profesor Dr. Slamet Suyono, spesialis penyakit dalam konsultan, mengenai proses penuaan dan gangguan endokrin subklinis. Kepada Profesor Dr. Slamet Suyono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya dapat tugas dari panitia untuk bicara ini sebetulnya sudah lama, dari sejak bulan Juni tahun ini, tapi dengan adanya COVID-19 itu menjadi masalah yang menjadi terlambat, dan oleh karena itu banyak sekali yang mungkin hal-hal yang berubah. Dalam hal ini saya sendiri mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dalam materi bicara saya. Ya. Baiklah, saya mendapat judul yaitu dengan Aging and Subclinical Endocrine Dysfunction. Jadi judul ini cocok sekali dengan saya, yaitu aging. Dan pada saat ini memang saya sudah tambah tua, agingnya sudah lumayan. Jadi kita lihat barangkali saja belajar dari apa yang kita baca di sini. Baik, sebagai outline, saya berikan beberapa pertama adalah aging atau penuaan, kemudian aging dan tiroid, aging dan metabolisme glukose, aging dan adrenal, aging dan somatotropik, aging dan sistem reproduksi, dan kemudian terakhirnya kesimpulan. Sekarang mulai dengan aging dan penuaan. Setiap orang akan mengalami penuaan. Jelas itu. Perubahan secara molekuler dan seluler, dan ini biasanya faktor luarnya adalah lingkungan dan genetik. Dan itu akan menyebabkan berbeda timing dan spesifikitas pada setiap sel dan jaringan. Ya, ini adalah gambaran hubungan antara hipotalamus dengan pituitary axis. Di sini tampak ini adalah posterior pituitary dan ini adalah anterior, dan ini adalah pembuluh darah yang membedakan seluruh bagian hipotalamus pituitary axis tadi. Dan pada penuaan terjadi perubahan sekresi hormon, perubahan sensitivitas reseptor hormon, perubahan sensitivitas terhadap feedback negatif, dan itu yang menjadi perubahan yang bisa menyebabkan perubahan pada sistem endokrin, terutama pankreas, adrenal, tiroid, dan somatotropik. Nah, terus sekarang aging dan tiroid. Penurunan responsitivitas dari pituitary, yaitu produksi TSH sedikit pada T4 dan T3 yang rendah, dan pada itu pada respon tiroid terhadap TSH berkurang, produksi T4 berkurang pada peningkatan TSH, konversi perifer T4 menjadi T3 berkurang, kadar T3 cenderung rendah dan T4 rendah. Kita lihat di sini, ini pada FT3, sedangkan FT4-nya masih rata. Ini lebih turun pada F3 ya. Sekarang hipotiroidisme. Sering hipotiroidisme terjadi pada usia lanjut, lebih sering pada wanita. Pada subklinis tidak bergejala, yaitu TSH meningkat dan T4-nya normal. Serum secara umum, kadar TSH meningkat pada usia lanjut berkaitan dengan aterosklerosis dan gagal jantung, tetapi tidak pada usia di atas 80. Penelitian menunjukkan fungsi yang lebih baik pada usia lanjut dengan hipertiroidisme subklinis dibandingkan pada euthyroid. Perlu dinilai cut off untuk menilai hipotiroid subklinis. Hipotiroidisme, pada kasus hipotiroid TSH meningkat dan T4 berkurang, terdapat implikasi klinis. Gejalanya mudah lelah, intoleransi dingin, peningkatan
geram otot, dan parestesia. Pemeriksaan bradikardia, diastolik, hipertensi, dan efusi perikard perlu diperlukan diperiksa itu. Dan pengobatannya adalah levothyroxine dan berikan dosis lebih rendah, jangan terlalu kelebihan karena usia biasanya lebih sensitif. Perhatikan toleransi kardiovaskular. Jadi kita harus mencari kemungkinan kelainan pada hipertiroidisme. Lebih jarang pada usia lanjut. Umumnya hipertiroidisme subklinis. Hipertiroid subklinis meningkatkan risiko pertama atrial fibrilasi, fraktur patologis, serta gangguan log kognitif dan demensia. PSA yang rendah berkaitan dengan disabilitas. Berkaitan dengan fungsi metabolisme tulang dan kalsium. Yaitu pada hipertiroidisme akan menurunkan BMD, bone marrow density, sehingga menyebabkan risiko fraktur tinggi. Perlu dicari kecurigaan gangguan tiroid, metode kanker dan tiroid. Aging dan metabolisme glukosa, 40% orang usia 65-74 tahun dan 50% usia di atas 80 tahun memiliki gangguan toleransi glukosa atau diabetes. Biasanya terjadi penurunan sekresi insulin lebih kurang 5% per tahun bersamaan dengan penuaan. Peningkatan resistensi insulin, kemudian ada peningkatan metabolisme insulin di liver, di hati, dan pola makan dan obesitas. Implikasi klinisnya, sangat banyak kasus belum terdiagnosis. Faktor menghambat yaitu tanpa gejala klinis dan gejala klinis yang tidak khas. Bisa tidak disertai poliuria dan polidipsi. Sedangkan tantangannya adalah diperlukan program pemeriksaan HbA1c, DDP, gula darah puasa, dan gula darah 2 jam puasa untuk penapisan. Penanganan terlambat menyebabkan tingginya komplikasi sekunder diabetes. Peningkatan peningkatan kos untuk manajemen komplikasi. Pengobatan diabetes pada usia lanjut. Risiko hipoglikemianya tinggi. Jadi harus diperhatikan karena usia, gangguan dari hormon regulatory, dan ada gejalanya autonomik berkurang. Tata laksana harus individualized, dan tidak terlalu agresif. Utamakan obat-obatan dengan risiko hipo yang rendah, misalnya metformin, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, dan GLP-1-RA. Aging dan adenal. Pengaruh penuaan pada aksis adenal antara lain peningkatan konsentrasi kortisol di malam hari, puncak konsentrasi pagi hari yang lebih dini, dan sekresi irregular kortisol. Kemudian juga ada kortisol berkaitan dengan fungsi kognitif dan memori, yaitu penurunan fungsi kognitif dan memori pada peningkatan kortisol. Ya, ini gambarnya kirim pada orang tua. Kita lihat ini adalah orang tua, ada kortisol meningkat, kemudian turun di sini. Ini pada orang tua, sedangkan pada orang muda ini peningkatan lebih rendah dibandingkan dengan yang sudah tua. Oke. Dehidropianotestosteron DHEA, produksi DHEA dari stimulasi ACTH menurunkan berdasarkan usia. Pada usia 70-80 tahun, kadar DHEA tersisa 20-30% dibandingkan dengan dewasa muda. DHEA bukan merupakan hormon yang aktif, namun diubah menjadi androgen. Dan ada implikasi klinis belum diketahui pasti.
tapi terdapat studi menyatakan peningkatan mortalitas dan penurunan fungsional pada laki-laki dan tidak diketahui dampak pada wanita. Aging dan somatotropik berkaitan dengan fungsi growth hormone dan insulin-like growth factor IGF-1. Kedua hormon ini berkaitan dengan massa tulang, growth hormone dan IGF-1 mulai berkurang pada usia 20 tahun. Tapi penggantian hormon growth hormone dapat menurunkan kerusakan tulang dan risiko fraktur dan meningkatkan massa otot, mengurangi lemak sentral. Tetapi ada bahayanya, yaitu kemungkinan terjadinya kanker dan resistensi insulin. Oleh karena suplemental pada saat ini, suplementasi growth hormone belum direkomendasikan. Aging dan sistem reproduksi. Sistem reproduksi mengalami dampak dari penuaan yang signifikan. Pada perempuan, penurunan jumlah dan kualitas primordial folikel bersamaan dengan usia berdampak pada kesuburan. Setelah jumlah folikel tidak mencukupi, terjadi fase menopause berupa gangguan siklus menstruasi. Dan terjadi penurunan hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Aging dan sistem reproduksi, laki-laki tidak mengalami menopause seperti pada wanita, tetapi tetap mengalami penurunan fungsi reproduksi. Kadar testosteron berkurang, volume testis berkurang, jumlah sel sertoli juga berkurang, dan adanya terdapat dampak bisnis penurunan testosteron, yaitu penurunan massa otot dan kekuatan, penurunan BMD, penurunan lipido, dan peningkatan massa lemak. Kesimpulan, penuaan menyebabkan berbagai perubahan pada sistem endokrin, dan tidak semua penurunan fungsi perlu mendapatkan terapi pada usia lanjut. Dibutuhkan perhatian pada kasus hipertiroidisme subklinis dapat merupakan suatu tanda keganasan. Perlu juga dilakukan penapisan diabetes pada usia lanjut untuk deteksi dini. Hati-hati dalam pengobatan diabetes usia lanjut. Penurunan fungsi adrenal, growth hormone, dan hormon seks berkaitan dengan kualitas hidup sehingga membutuhkan perhatian khusus. Terima kasih.